Pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas akhir 2021, kita telah bersama dengan Andi, analis kontak Perkasa Futures. Baik, Pak Andi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Closing Market Berita 1. Pak Andi, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibandingkan dengan kemarin, Pak? Oke, baik, Mbak. Jadi untuk hari ini transaksi emas mengalami sedikit kenaikan ya, mungkin karena disebabkan banyaknya para investor yang mempertimbangkan keparahan dari varian baru virus Omicron di tengah melonjaknya infeksi global dan juga bersamaan dengan janji dari Bank Sentral Cina untuk mendukung ekonomi real. Oke. Pak Andi, dengan kemudian kalau melihat pergerakan emas dengan menyentuh resistance baru, kira-kira rekomendasi Anda untuk komoditas emas ini akan seperti apa, Pak? Mungkin di akhir tahun ini sampai dengan tahun 2022 nanti mempertimbangkan juga sejumlah faktor lain. Oke, baik. Jadi untuk emas sendiri di tahun 2022 itu diprediksi bisa menyentuh ke level 1.900 sampai 1.950 per troy ounce-nya. Dikarenakan adanya momen Januari Effect dan Hari Raya Imlek, di mana memang momentum besar ini terus berulang secara historical data ya dari tahun 2011, dan juga ditambah dengan adanya tren suku bunga real di Amerika Serikat yang sudah cukup rendah. Selain itu juga mungkin dari adanya peningkatan kasus varian Omicron ini. Jadi untuk rekomendasinya masih tetap bisa ambil posisi buy. Oke, masih buy di akhir tahun ini. Kemudian Pak Andi, kalau kemudian melihat komoditas lain, kira-kira seperti masih berkaitan juga terkait dengan harga perak tahun ini. Kalau lihat perbandingannya di tahun 2020, kemudian di tahun 2021, seperti apa sebetulnya perbandingannya? Dan kalau mungkin di tahun 2022, kira-kira akan pergerakannya akan seperti apa arahnya? Oke, kalau untuk perak sendiri ya, jadi meski pada Senin lalu harga perak mengalami sedikit penurunan, namun sebenarnya harga perak itu sendiri kan sejalan dengan harga emas. Artinya sama-sama berpotensi untuk bisa cenderung mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan melemahnya dolar Amerika Serikat di tahun ini tentunya. Di mana memang kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun yang lalu gitu Mbak. Oke, Pak Andi, kemudian dengan perkembangan permintaan Omicron atau mungkin masih juga soal cuaca begitu. Kalau untuk tren komoditas seperti kakao dan juga kopi pada pekan ini akan bagaimana pergerakannya, Pak, kalau bisa digambarkan? Untuk kopi itu relatif masih tinggi di pekan ini ya, hingga awal tahun 2022 nanti. Itu diakibatkan keterbatasan adanya pasokan kopi global yang memang dipicu oleh penerapan aturan karantina atau lockdown terkait pandemi COVID-19 di Vietnam, Brazil, dan Kolombia. Untuk kopi Robusta sendiri di London itu terakhir naik 0,3% pada level 2.323 per tonnya. Begitupun untuk kopi Arabica juga naik tipis di New York. Terus pada komoditas lunak lainnya seperti gula mentah, kakao berjangka masih memperpanjang kenaikannya di New York. Selain itu untuk harga kakao kemungkinan akan terus diperkirakan naik dikarenakan persediaan kakao di Amerika Serikat itu berkurang setelah persediaan kakao Amerika Serikat itu berada di dalam pengawasan ICA ya Mbak ya. Jadi pada tahun lalu itu turun ke jumlah terendah 6 bulan terakhir dari rekor tertingginya 5,86 juta kantong dari 1999. Oke, nampaknya beberapa komoditas prospeknya baik begitu ya, termasuk juga dengan kopi dan juga kakao. Nah, Pak Andi, kemudian investasi komoditas lain apa yang paling Anda rekomendasikan di awal tahun 2022 nanti? Oke, kalau untuk investasi komoditas yang direkomendasikan, tahun depan emas dan kopi masih bisa menjadi pilihan terbaik di tahun 2022 tentunya ya Mbak ya, seperti itu. Emas dan kopi. Kalau untuk CPO dan kawan-kawannya mungkin belum terlalu direkomendasikan artinya Pak Andi ya? Kalau untuk CPO itu kan harga minyak kelapa sawit mentah sedikit terkoreksi ya Mbak ya pada perdagangan hari Senin kemarin. Seiring karena banyaknya aksi profit taking yang dilakukan oleh beberapa investor menjelang tutup tahun. Oke. Harga CPO sendiri dengan kontrak teraktif sempat naik hingga 0,6% sebelum anjlok 1% di level 4.612 ringgit per tonnya.
Jadi sepanjang pekan lalu, itu harga CPO terpantau naik 5,5%. Kenaikan tersebut terjadi dikarenakan adanya banjir yang melanda sejumlah perkebunan sawit di Malaysia. Di mana kita tahu ya, Malaysia kan adalah merupakan salah satu produsen CPO terbesar kedua di dunia. Ya. Sementara tahun 2020 harga CPO terus meroket, bahkan sampai pernah tembus di atas 3.600 ringgit Malaysia per tonnya gitu. Jadi untuk rekomendasi di tahun 2022 masih tetap bisa rekomendasikan di emas dan kopi seperti itu. Oke, emas dan kopi masih jadi pilihan terbaik mungkin di awal tahun 2022. Terima kasih Pak Andi atas analisis Anda dan juga informasi dari Anda. Pemirsa, demikian Andi, analis Kontak Perkasa Future.